Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Ramadan Mubarak. Kita semangat menyambut bulan suci Ramadan. Terutama di bulan suci Ramadan ini banyak sekali amal berlimpah yang harus kita raih bersama. Nah pemirsa, saya bahagia sekali Mugizanal kali ini kembali hadir di jelang iftar. Dan kita insya Allah membahas tema-tema yang bermanfaat untuk menambah wawasan dan keimanan kita. Dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini saya masih di rumah Quran Umar bin Khattab. Dan juga masih bersama anak-anakku tercinta, santriwan dari Umar bin Khattab. Apa kabar semuanya adik-adikku sayang? Alhamdulillah. Semangat terus puasa ya. Dan saya juga tahu ini anak-anak penghafal Al-Quran, generasi Al-Quran, Masya Allah ya. Dan orang tua di rumah pasti sangat bangga memiliki anak-anak yang juga generasi Al-Quran seperti ini. Dan pasti sebagai orang tua memang tidaklah mudah dalam membimbing anak-anaknya. Untuk itu sangatlah wajib dalam Islam kita dianjurkan untuk memuliakan orang tua. Masya Allah. Nah tema kita kali ini adalah memuliakan orang tua. Dan saya juga tidak sendirian nih pemirsa. Saya bersama dua narasumber kita yang Masya Allah. Alhamdulillah sudah hadir ya. Di sebelah saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Haji Dadang Kholiullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerah selalu Masya ya. Allah, ketemu lagi kita ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Silaturahmi memperpanjang umur. Puaslah, memperluas rezeki ya Ustadz ya. Ya pemirsa, beliau pembina Rumah Quran Umar bin Khattab Bogor dan pembina Ponpes Madinatul Istiqomah Sukabumi serta wakil ketua Forum Mubalik Bogor, ketua pembina Yayasan Alumni Darut Tauhid dan Dewan Dakwah Kota. Masya Allah, sibuk sekali beliau Masya Allah, tapi bisa hadir nih. Itu yang membuat saya bahagia. Dan pemirsa, narasumber kita yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Aryan Fakih SPD. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz milenial. Wah, Masya Allah. Jadi yang muda-muda ini harus didukung ya. Kenapa lihat mudanya ke sana ke sini? Oh, iya. Masya Allah. Masya Allah. Ya, dan beliau ini pengasuh Majelis Zikir dan Sholawat Al-Islah. Ya, dan pembina Teras Hijau serta founder Surau Ilmu. Ya, Alhamdulillah. Jadi senang banget nih ada berdua narasumber yang kita akan bahas nih. Masya Allah nih temanya, memuliakan orang tua. Ya, dan siapa dulu nih mau saya tanya nih? Ke Ustadz Aryan dulu ya. Atau kita yang nanya beliau lah. Kayak muda dulu ya. Baik, silahkan yang muda. Boleh. Tapi tidak apa-apa. Ustadz juga istilahnya semangatnya mudah terus. Baik. Alhamdulillah. Nah, Ustadz Aryan, ya mengapa dalam Islam itu, dalam hadis Nabi ya, yang pasti kedudukan ibu itu sangat dimuliakan daripada sosok seorang ayah. Nah, bisa Ustadz silahkan tafadholi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati guru kita semuanya, Ustadz Dadang Kholiullah, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan. Amin ya Allah. Dan Teh Mugi, Mbak Mugi, ya host dari Jelang Iftar Ramadan TVRI Jakarta. Tadi pertanyaan mengapa ibu itu lebih dimuliakan daripada sosok seorang ayah. Daripada sosok seorang ayah. Ya. Itu di awal dari sebuah percakapan dan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa yang harus aku muliakan di dalam hidup? Rasulullah menjawab, ummuka. Lalu setelah itu bertanya lagi Abdullah bin Mas'ud itu, siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Lalu bertanya lagi, siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Sampai 3 kali. Lalu setelah itu siapa lagi ya Rasulullah? Abaka, ayahmu. Ummuka, ummuka, ummuka. Jadi kita harus punya ibu itu 3 ya, bukan begitu maksudnya. Jadi saking harus memuliakan kepada seorang ibu sampai Rasul itu mengucapkan 3 kali, begitu. Nah, mengapa ibu itu lebih dimuliakan? Karena bisa kita lihat dari awal mengandung itu kan pas ngidam juga ya, saya ini perut seperti diacak-acak, nggak bisa tidur, gede sedikit kan. Itu udah berat dibawa kemana-mana 9 bulan, habis itu melahirkan. Misalkan alat kelamin ibu kita sekecil itu bisa keluar kepala sebesar itu. Nah itu kan bahkan di dalam sebuah riset itu disebutkan pada saat wanita melahirkan itu rasa sakitnya itu seperti patah
17 tulang di dalam tubuhnya secara bersamaan. Itu saking sakitnya melahirkan. Lalu setelah itu menyusui, lalu setelah mengurus kita dari awal misalkan memandikan dan segala macam. Maka pengorbanan ibu itu tidak bisa digantikan oleh apapun. Itu pengorbanannya luar biasa kepada anaknya. Bahkan rela mengorbankan tidurnya, rela mengorbankan makannya, rela mengorbankan kebahagiaannya itu untuk anak. Maka dalam Islam itu sosok ibu itu sangat lebih dimuliakan daripada sosok ayah begitu. Masya Allah. Ya, yang pasti kita lanjut kembali, tapi kita jeda dulu ya Ustadz ya. Baik. Dan pemirsa di rumah, jangan kemana-mana, kami kembali lagi tentunya setelah yang satu ini. Pemirsa, kembali kita di Jelang Iftar dengan tema Masya Allah, memuliakan orang tua. Ya, Ustadz Aryan, Ustadz Dadang, kita kembali lagi nih membahas tentang tema memuliakan orang tua. Ya, nah tadi Ustadz Aryan sudah menjelaskan juga ya tentang mengapa kita harus memuliakan orang tua gitu kan. Nah, kalau dari Ustadz Dadang sendiri ya, ini bagaimana nih cara kita secara action kita nyata, bagaimana cara kita memuliakan orang tua kita? Ya, silakan Ustadz Dadang. Tafadhol. Guru kami, Ustaz Aryan, dan Bunda terutama yang semakin bercahaya setiap waktu. Amin, itu kan berkat doanya semua. Anak-anakku sekalian dan para pemirsa dimanapun yang Anda berada. Ada Alkisah seorang anak, dia anak muda, dewasa. Kemudian dia bilang ke ibunya, "Ibu, izinkan anakmu berangkat ke kota." "Mau apa?" "Aku tidak sanggup dihina terus ibu di sini." Karena dia orang miskin. Berangkatlah dia ke kota. 3 tahun lamanya Allah rubah nasibnya menjadi milioner kaya raya. Rumahnya mewah, istananya megah, kendaraannya mewah. Dia pulang ke kampung, dibawa tuh kendaraan, digendong ibunya naik ke kendaraan, berangkat ke kota. Sampai di kota ibunya ditinggalkan, ditempatkan di istana yang megah, diberangkatkan haji, diberangkatkan umroh, diberangkatkan ke luar negeri. Ibunya bertanya, "Anakku, ini semua buat apa?" "Ibu, saya ingin membalas kebaikan ibu." Ibunya mengatakan, "Kau tidak akan sanggup anakku. Ibu, aku sudah diberi oleh Allah lebih banyak dunia ini. Dunia sudah dalam genggamanku. Ibu mau apa? Saya kasih ibu." Ibunya tersenyum dan mengatakan, "Kalau begitu ibu minta 1 malam saja engkau tidur bersama ibu." Anak muda dewasa ini demi cinta kepada Allah dan sayang kepada orang tua, kemudian dia siapkan kamar yang mewah, kasur yang empuk, spray yang mahal, bed cover yang mahal, dia siapkan untuk melayani ibunya. Apa yang terjadi? Jam 2 pagi ibunya bangun. "Anakku, bangun tahajud." Anak ini tidak bangun. Kali kedua, "Bangunlah tahajud." Anak ini tidak bangun. Kali ketiga, ibunya kesal, diambil gayung, diisi air, disiram anak ini. Loncat dari kasur, marah. "Ibu, kenapa kau bangunkan aku dengan cara begini? Basah bajuku, basah sprayku, ibu." Ibunya menangis berlinang air mata. "Anakku, baru sekali ibu siram kau dengan air ini, engkau marah-marah. Berapa tahun lamanya kau bangunkan ibu dengan air pipismu? Berapa tahun lamanya kau bangunkan ibu dengan tinjakmu? Ibu tidak pernah marah kepada engkau." Maka artinya apa? Salah satu bukti orang tua sayang kepada kita, tidak pernah hitung-hitungan. Maka sebagai anak, muliakan orang tua tanpa banyak perhitungan. Karena itu bagian daripada kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wala taqulahuma uf. Jangan mengatakan pada orang tua. Apa perintahnya pasti baik dan mulia, maka ikutilah. Jangan menolak perintah orang tua. Seperti santri ini, suruh pesantren karena ada kebaikan dari perintah itu. Yang ketiga, jangan menatap matanya dengan tajam, dengan kemurkaan. Sekarang saya lihat ada orang tua dilaporkan oleh anaknya. Nauzubillah, summa nauzubillah. 1 tetes air susu ibu tidak akan sanggup dibayar dengan apapun. Maka saya titip pesan, yuk kita muliakan orang tua dengan cara yang terbaik. Allah sudah mengajarkannya lewat Luqman. Luqman bukan seorang nabi, bukan seorang apapun, tapi Allah berikan di dalam Al-Quran surat Luqman. Saking istimewanya kemuliaan akhlaknya beliau kepada orang tua. Dan mengajarkan anaknya untuk senantiasa berbakti kepada orang tua. Masya Allah, Masya Allah, Ustaz. tabarakallah. Kalau Bulan kita- Ramadan ini kesempatan kita Betul sekali. memuliakan Karena orang tua. ladang amal ibadahnya tuh ada Betul. dengan cara kita memuliakan orang tua ya Ustaz. Karena mungkin orang tua dikasih makan, dikasih apa, Iya. juga belum tentu itu menjadi kebahagiaan. Tapi dengan senyum yang tulus, dengan pelayanan yang ikhlas, Iya. dengan mengikuti perintah orang tua, maka orang tua senantiasa mendapatkan, subhanallah, seperti hadiah yang sangat besar. Di bulan Ramadan kesempatan kita memuliakan orang tua. Saudara-saudaraku di rumah, kalau bisa atur waktu bersama orang tua berbuka puasa, ya.
atur waktunya. Meskipun kita jauh, setidaknya berikan kesempatan itu. Insya Allah kemuliaan datang kepada kita. Itu ya Ustaz ya? Masya Insya Allah. tabarakallah, Iya alhamdulillah. Ustadz. Apalagi kan saat ini kadang-kadang kita banyak melihat di medsos ya. Ya. Bagaimana perlakukan Anak kepada anak-anak orang tua. terhadap orang tua. Ada yang membuang orang tuanya. Alhamdulillah. Ini yang kadang-kadang suka miris di hati kita ya Ustadz ya. Ya, karena mereka juga nanti akan jadi tua dan Iya. mereka akan merasakan bagaimana mereka nanti dinistakan oleh anak-anaknya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Iya, berarti ini termasuk dari anak yang durhaka terhadap orang tua. Ya, salah satunya begitu. Sedih karena banyak sekali terjadi saat ini ya Ustadz. Mudah-mudahan untuk pemirsa yang menonton, yang menyaksikan acara hari ini terketuk hatinya untuk tidak Amin. melakukan hal-hal seperti itu karena ladang ibadah kita ada pada orang tua. Dan muliakan segera karena kita tidak pernah tahu siapa duluan yang meninggal. Betul Ustadz, Ya, Masya begitu. Allah. Ya ini pengingat kita semua ya Ustadz ya. Ya. Dan Ustadz Aryan, saya juga melihat nih Ustadz, kadang-kadang di media sosial malah orang tua menelantarkan anaknya Ustadz. Sedih banget di mana ada anak yang dihukum, bahkan dipukul oleh orang tuanya. Nah ini sedih gitu. Berarti ini adalah orang tua apakah bisa juga termasuk durhaka terhadap anaknya? Jadi tidak hanya anak durhaka terhadap orang tua, tapi orang tua durhaka terhadap anaknya. Bagaimana menanggapi hal ini Ustadz? Pada saat zaman kekhalifahan Umar bin Khattab, itu ada seorang ayah yang mengadu kepada Khalifah Umar. Waktu itu. Ya Amirul Mukminin, aku memiliki anak yang durhaka, kata ayahnya. Karena seorang Umar bin Khattab itu adalah seorang yang bijaksana dan adil. Lalu Umar bin Khattab itu memerintahkan ayahnya untuk memanggil anaknya, panggil anakmu ke sini. Lalu ditanya oleh Umar bin Khattab anak itu, "Hai anak, apakah betul engkau durhaka kepada ayahmu?" Apa kata anaknya? "Ya Amirul Mukminin, halul waladi ala haqqun wadidi." Wahai Amirul Mukminin, apakah aku sebagai seorang anak punya hak untuk menuntut ayahku? Apa kata Sayyidina Umar? Ya, apa saja wahai Amirul Mukminin? Lalu Sayyidina Umar menjawab, satu, bertanya kepada anak, apakah ayahmu sudah memberikan ibu yang solehah untukmu? Itu berarti bukan, misalkan, oh ini ibu saya belum soleh, berarti cari ibu yang lain. Bukan begitu maksudnya. Iya. Tanggung jawab mendidik istri itu ada di tangan suami. Maka sudahkah ayahmu memberikan ibu yang soleha untukmu? Artinya apa? Sudahkah ayahmu mendidik ibumu sehingga ibu menjadi soleha? Apa kata anaknya? Lah, tidak. Satu. Yang kedua, sudahkah ayahmu memberikan nama yang baik untukmu? Jadi memberi nama yang baik itu adalah kewajiban seorang ayah. Siapa namamu? Disebutkan namanya ternyata tidak baik. Dua. Yang ketiga, sudahkah ayahmu memberikan nafkah yang halal untukmu? Apa kata anaknya? Diceritakan bahwa bapaknya bekerja begini. Maka yang durhaka itu ayah, bukan anak. Jadi ada ternyata dari peristiwa itu Sayyidina Umar bin Khattab menyebutkan yang durhaka itu adalah ayahmu, Orang tua kepada anak ya. langsung. Jadi ada berarti orang tua yang juga durhaka terhadap anaknya. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan ini renungan ya buat kita semua, baik anak terhadap orang tua, baik orang tua juga terhadap anak ya. Nah tadi disebutkan bahwa bahwa setelah wanita menikah kan ada pemimpinnya itu suaminya. Nah terkadang ada juga masalah-masalah yang terjadi setelah menikah. Tapi kita akan bahas itu nanti ya Ustadz ya. Bab pernikahan ya. Iya. Dan pasti pemirsa kita akan banyak lagi pertanyaan yang menarik insya Allah. Jangan kemana-mana, tetap di Jelang Iftar. Kami kembali setelah yang satu ini. Memuliakan orang tua, tema di Jelang Iftar Ramadan kita kali ini pemirsa. Kita lanjutkan kembali untuk berdiskusi bersama narasumber kita hari ini ya. Ustadz Dadang dan Ustadz Aryan tadi benar-benar menggugah hati saya juga. Karena kan kasus di media sosial juga banyak banget nih sekarang. Anak durhaka kepada orang tua durhaka kepada anak. Mudah-mudahan dengan adanya materi hari ini kita bahas di Jelang Iftar, sama-sama saling mengingatkan kita menuju kebaikan. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Ustadz, ada anak-anak kita yang tersayang dari santriwan Umar bin Khattab akan bertanya nih. Kita kasih waktu dulu ya. Baik. Ya silakan, Nak. Siap. Hendro ingin bertanya, bagaimana ketika orang tua kita sudah meninggal, bagaimana cara memuliakannya? Nah, Ustadz Dadang mau Masya jawab? Allah. Silakan Ustadz. Jadi Apa dulu? anak-anak
kami di pesantren ini juga Ya. ada di antara yang sudah meninggal orang tuanya. Ada yatim, ada piatu Ada ya. yatim, ada piatu. Iya. Ya, ada yatim piatu. Iya. Dan bagaimana sekarang anak-anak itu memuliakan orang tua, baik orang tua yang masih hidup maupun sudah meninggal. Ketika orang tua sudah meninggal dunia, disebutkan ada 3 ya, Ustaz ya, yang ditinggalkan itu setiap orang meninggal itu. Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu ila salas. 3 kecuali. Ya, 1, yang pertama adalah shadaqatun jariyah. Maka kalau bisa kita sudah mampu, kita sudah mapan, misalnya kita sudah punya penghasilan, maka bangunkan atau berikan sedekah jariyah atas nama kedua orang tua yang sudah meninggal itu. Jadi waktu kita misalnya orang tua meninggal, kita masih dalam keadaan susah dulu hidupnya, tapi sekarang diberi oleh Allah limpahan dunia, maka salah satu buktikan, berikanlah sedekah kepada orang tua, sedekah jariah itu, dengan hasil usaha kita. Masya Allah, bangunkan masjid, bangunkan musola, ya, beramal soleh untuk orang tua kita. Ya, ketika Rasulullah SAW didatangi oleh sang sahabat, ya Rasul, sahabat apa orang tua kami meninggal dunia, bagaimana cara memuliakannya? Apa kata Nabi? Air. Apa itu air? Bangunkan tempat wudhu, setiap orang berwudhu, ya, tetesan air wudhu itu mengalir pahala kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Jadi itu salah satunya. Ya, yang kedua, al-waladun solih, jadikan anak yang soleh. Kita memuliakan orang tua dengan cara kita membuat diri kita soleh. Ya. Ya, kita sekarang di pesantren, kita ikuti petunjuk-petunjuk pesantren untuk mendapatkan keberkahan dari ilmu yang didapatkan, dan orang tua yang sudah meninggal itu karena anaknya yang soleh akan mendapatkan pahala kebaikan-kebaikan itu. Ya, yang ketiga, orang tua itu adalah mendapatkan dari ilmu yang bermanfaat yang didapatkannya. Maka setidaknya jika seseorang meninggal dunia dan dia berilmu, maka setidaknya ilmu itu karena diperintah oleh orang tua untuk menuntut ilmu, kemudian diamalkan, dia dapat pahala, orang tua pun dapat pahala. Maka memuliakan orang tua. Yang keempat dalam hukum ini adalah menyambung tali persaudaraan di antara keluarga. Ini pun adalah menyambung, adalah memuliakan orang tua. Jangan ada permusuhan dan sebagainya di antara keluarga. Kadang-kadang maaf ya, dengan kondisi orang tua sudah meninggal, biasanya rebutan warisan dan sebagainya ya di antara kita. Karena pemirsa di rumah mungkin juga ada yang mengalami hal seperti itu. Segeralah bersilaturahim, bertemukan kembali dalam hubungan kita berkeluarga. Dengan siapa lagi kita akan saling menolong kecuali dengan keluarga kita. Tolonglah orang tua kita di dalam kubur dengan saling menyelamatkan di dunia di antara kita, insya Allah. Alhamdulillah. Dan yang keempat, yang kelima, mendoakan. Apa? Mendoakan. Ya. Doakan Tidak yang putus baik. ya? Itu tidak putus mendoakan Masya ya. Allah. Betul, insya Ya, Allah. Itu ya, makasih Ustaz, ya Ustaz Dadang, dan sudah bagaimana nak? Mudah-mudahan bisa dicerna ya. Yang pasti ini juga sering mereka dengar ya, Ya, dalam betul. apa pendidikan mereka di santri ini juga ya Ustadz ya. Ya, terkadang kita sampaikan hal-hal yang seperti itu supaya menguatkan batinnya, Betul. supaya dia tidak ingin pulang, sebetulnya gitu aja. Masya Ya, Allah. supaya anteng lah betah di sini. Alhamdulillah ya. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Ya silakan. Nah, silakan. Assalamualaikum Ustadz, nama saya Bismi Azka. Waalaikumsalam Saya izin warahmatullahi bertanya Ustadz. Ketika sudah menikah, yang mana yang harus didahulukan Ustadz? Orang tua atau pasangannya? Wow, itu Nah, Ustaz, silakan ini jawab tepat mungkin. nih. Ini yang berhubungan dengan Ustadz Aryan. pasangan-pasangan. Ya, silakan Ada Ustadz namanya Aryan. siapa, Dek? Disney, istrinya udah berapa? Masya Allah. Dalam Islam, kalau misalkan anaknya itu laki-laki, maka dia tidak terputus tanggung jawabnya kepada orang tua. Itu dalam Islam. Hanya ridho Allah, ridho orang tua untuk laki-laki, walaupun dia sudah punya pasangan. Kalau untuk perempuan, ridho Allah itu ridho suami. Nah, maka jangan pernah seorang istri itu memberikan pilihan kepada suami. Kamu pilih saya apa pilih ibu kamu? Nah itu berat. Ya, ya, ya. Karena nggak mungkin dia bisa memilih. Gitu. Kenapa? Seorang istri itu ketemu suaminya tadi, berarti kan anak ibunya. Betul. Nah itu ya yang istrinya itu kan ketemunya udah dapat penghasilan, Iya, udah udah punya jadi mobil, gitu ya. udah jadi. Iya. Sementara ibunya Susah dari payah ya. mengandung, Iya. menyusui, sampai bangun malam, sampai mengorbankan kebahagiaan, kurang makan segala macam, sampai besar di sekolah, sampai pinjam ke sana kemari, sampai ikut jadi kulit cuci, sampai buruh bangunan segala macam. Udah gede ketemu istrinya, sama istrinya. Makanya kalau ada istrinya, jangan kamu kasih uang ke orang tua, itu salah. Iya. Karena ada prinsip
Kata istri itu, uang suami adalah uang istri, Istri. uang istri adalah uang Nah, Istri. licik itu kan. Jadi semuanya dimonopoli, itu nggak boleh. Kalau laki-laki memberikan uang kepada orang tuanya, maka istri yang soleha itu harus mendukung, bahkan mendorong agar si suaminya itu menjadi anak yang soleh, merawat orang tuanya, menjadikan orang tuanya itu bahagia itu. Masya Allah. Masya Allah ya. Ini semua calon-calon imam ini. Ya, celana. Amin. Ya, Insya tadi Allah. mudah-mudahan ini Masjidil bisa Haram. diserap ya. Dan mudah-mudahan kelak juga bisa mendapatkan pendamping yang soleha. Amin, ya Allah Rabbal Alamin. Dan pemirsa, Masya Allah. Sungguh materi yang luar biasa. Untuk itu jangan kemana-mana. Masih bersama kita nanti ya di Jelang Iftar. Kami kembali tentunya setelah yang satu ini. Masya Allah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap di Jelang Iftar ya. Tema kita memuliakan orang tua. Masya Allah. Ya Ustadz, tadi sudah panjang lebar kita membahas tema memuliakan orang tua. Dan mudah-mudahan ini materinya Masya Allah. Luar biasa bagi saya khususnya dan juga insya Allah ke pemirsa juga ya. Dan di sesi akhir ini Ustadz, tanpa terasa nih, waktu juga yang akan memisahkan kita. Tapi sebelum kita berpisah, Ustadz Dadang ingin memberikan pesan kepada pemirsa dan sekelumit rangkuman dari tema ini. Silakan Ustadz. Tafadholi. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan berbuat baik itu ketika orang tua kita masih hadir. Betul sekali. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ketika orang tua masih ada. Karena kesempatan bagi kita tidak bisa diulang, apalagi jangan menyesali ketika orang tua kita meninggal dunia. Karena kita tidak pernah tahu orang tua kita duluan atau kita duluan. Maka saat inilah kesempatan kita memuliakan orang tua. Apapun bentuknya, jangan pernah durhaka kepada orang tua. Insya Allah, Allah akan memberikan banyak kebaikan kepada orang-orang yang memuliakan orang tuanya. Demikian. Ya, ya. Silakan juga. Ustadz. Untuk Ustadz Aryan. Tafadhol Ustadz. Baik, salah satu ciri kesolehan seorang anak kepada orang tuanya itu ada selalu mendoakan orang tuanya. Seperti kita ketahui, doa yang selalu diucapkan, dipanjatkan, Allahumma gfirli dunubi wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah yang Maha Rahim, ampunilah dosa kedua orang tuaku, sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku sewaktu kecil. Kebayang nggak? Dirinya itu, anak itu meminta agar Allah itu menyayangi orang tuanya seperti orang tuanya menyayangi kita pada saat kita kecil. Pada saat ingin makan diambilkan, kita misalkan bangun tidur tengah malam, kita bangun mau makan, tiba-tiba kita mau makan, akhirnya makanan itu nah, bagaimana seorang anak yang begitu mencintai orang tuanya itu mendoakan kepada Allah, ya Allah ampunilah dosa kedua orang tuaku, sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku semasa waktu masih kecil. Itu berarti sangat ingin sekali orang tuanya itu bahagia, tapi dengan tidak terlepas dari permohonan kepada yang maha memiliki kehidupan orang tua kita itu aja. Banyak-banyak mendoakan orang tua kita. Masya Allah ya. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini ya Ustadz Dadang, Ustadz Aryan ya dan anak-anakku tercinta dari Rumah Quran Umar bin Khattab ya. Masya Allah, semoga bermanfaat karena ini kan ladang buat kita. Mudah-mudahan ladang amal buat kita saling mengingatkan menuju jalan kebaikan. Ya, terima kasih banyak ya Ustadz Dadang, Sama-sama. berkah, Ustadz insya Aryan. Allah. Ya, Ya. terima kasih banyak dan juga untuk anak-anakku yang tercinta ya santriwan dari Umar bin Khattab ya. Terima kasih banyak. Tetap semangat terus ya. Masya Allah. Mudah-mudahan orang tuanya banyak di kampung ya pasti ya. Mudah-mudahan terus berbahagia dan senang sekali dengan putra-putranya. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Ya, pemirsa, selagi ada waktu dan kesempatan, marilah sama-sama kita terus semangat untuk memuliakan orang tua kita. Karena memuliakan orang tua adalah ladang amal ibadah yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama di Ramadan kita kali ini. Dan saya Mugi Zainal beserta kru yang bertugas, mohon maaf apabila ada kehilafan dan mohon kami undur diri. Dan sebelum kita tutup, marilah sama-sama kita membaca doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.